Di dalam menandatangani fakta integritas nggak, Pak? Iya, ya mana ya namanya fakta integritas? Ya kesiapan, ya. Tapi yang jelas bahwa insya Allah ke depan mohon doanya ya bersama-sama dengan teman-teman wartawan dan kawan-kawan yang lain. Mari kita melihat ke depan, ya kesempatan sangat bagus untuk membangun bangsa. Pak, boleh serong ke kanan sedikit, Pak? Iya. Oke, saya kira cukup ya. Pak, tapi sebelumnya sudah pernah berkomunikasi dengan Pak Prabowo atau baru kali ini Pak bertemu? Enggak, Secara kementerian Pak? Iya, saya kira, ya. Oke, jangan tadi ya. Oke, terima kasih deh. Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan keterangan dari Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar yang telah menyelesaikan pertemuan secara tertutup bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Nasaruddin Umar tadi tidak merinci apa saja agenda dalam pertemuan secara tertutup bersama dengan Prabowo Subianto, termasuk soal ketika ditanyakan terkait dengan penandatanganan fakta integritas yang tadi disebutkan secara terpisah oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko. Ini menjadi permintaan dari Prabowo Subianto untuk kandidat calon menteri untuk menandatangani fakta integritas sebagai syarat untuk bisa masuk ke kabinet pemerintahannya. Hingga malam hari ini pemirsa, sejumlah tokoh masih berdatangan ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara. Tadi sudah ada kehadiran dari Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian juga ada Menpora Dito Aryo Tejo, ada Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun hingga saat ini keempatnya belum juga keluar dari kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, belum menyelesaikan pertemuan secara tertutup bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Berdasarkan keterangan dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang sejak sore tadi ini juga mendampingi Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Dasko menyebut bahwa pertemuan yang digelar secara tertutup ini adalah agenda pertemuan Prabowo dengan sejumlah tokoh yang menjadi kandidat calon menteri di kabinet pemerintahannya. Rencananya Prabowo Subianto akan menyelesaikan pertemuan pada malam ini karena besok Selasa 15 Oktober 2024 Prabowo akan melaksanakan agenda pembekalan kepada kandidat calon menteri yang bertempat di kediamannya di Jalan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sementara saat ini visual terkini di layar kaca Anda pemirsa. Ini merupakan situasi terkini dan saat ini juga Menteri BUMN Erick Thohir sudah menyelesaikan pertemuan. Pak, apa aja yang didiskusikan sama Pak Prabowo, Pak? Iya, Pak. Apa saja yang didiskusikan, Pak, sama Pak Prabowo? Ya, saya tadi dipanggil oleh Pak Prabowo. Beliau memberikan arahan bagaimana rencana ke depan, karena tentu situasi dunia sedang tentu kompleks ya, kita bisa lihat. Dan tentu amanah ini ya tadi saya sampaikan akan saya jaga sebaik-baiknya, dan saya akan pastikan amanah ini kita sukseskan gitu. Saya pekerja keras, semua tahu, dan saya loyal, tetapi ya memang situasi tidak mudah ya, kita harus terus dorong seluruh yang tentu diamanahkan gitu.
Pak, berarti posisinya menteri seperti yang sama atau Saya rasa itu tupoksi beliau sebagai Bapak Presiden. Bidangnya Pak. Bidang apa Pak? Kembali beliau yang nyampaikan nanti. Kalau saya yang penting fokus yang ada. Bilang situasi dunia ini main dulu Pak. Amanatnya apa? Saya tidak bisa sampaikan sebelum beliau sampaikan. Besok ada pembekalan ya Pak. Pak, besok ada pembekalan calon menteri ya Pak di Hambalang Pak? Saya belum dapat informasi. Yang pasti besok nonton bola dulu. Ya pemirsa, baru saja Menteri BUMN Erick Thohir menyelesaikan agenda pertemuan secara tertutup bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Erick Thohir menyampaikan tadi bahwa dirinya akan menjalankan tugas dari mandat yang telah diberikan oleh Prabowo Subianto. Dan Erick Thohir juga tadi menyampaikan bahwa ia merupakan sosok yang loyal. Pemanggilan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto hari ini untuk membicarakan sejumlah hal, terutama terkait dengan kompleksnya situasi di Indonesia saat ini. Sementara terkait dengan agenda pembekalan yang rencananya akan dilakukan di kediaman pribadi Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, tadi Erick Thohir mengaku belum mendapatkan informasi terkait dengan agenda tersebut. Sebelum Erick Thohir, tadi sudah ada Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, yang juga telah menyelesaikan pertemuan bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nasaruddin Umar tidak menjelaskan ataupun menyampaikan secara detail apa saja yang dibahas dalam pertemuan secara tertutup bersama Prabowo Subianto, termasuk dengan fakta integritas yang disebut-sebut ini merupakan syarat bagi kandidat calon menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Dan pemirsa, berikut kami kembali tampilkan pernyataan dari Imam Besar Masjid Istiqlal. Namun terlebih dahulu kita akan mendengarkan keterangan pers dari Menpora Dito Aryo Tejo. Tengah Pak, tengah. Mas. Di dalam bahasa apa aja Mas? Agak ke kanan sedikit Mas. Bahasa apa aja Mas tadi Mas di dalam Mas? Apa yang di dalam? Ya tadi diskusi dengan Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, pasti beliau ada kepedulian yang sangat tinggi terkait dengan pemuda dan olahraga kita. Jadi kembali untuk pastinya akan disampaikan dan diumumkan oleh beliau. Jadi kita tunggu saja waktunya. Mas sudah dipanggil dari kapan Mas? Ini kan baru dipanggil. Maksudnya diberitahu Terkait dengan kementerian mendatang. Baru hari ini. Jam berapa Mas? Tadi saya ditelepon sekitar jam 5. Dikabarin siapa Oleh siapa? Prabowo langsung Pak? Oleh siapa Mas gitu? Hah? Besok ke Hambalang. Menunggu undangan. Tapi yang pasti besok nonton sepak bola. Jangan lupa nonton bola. Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan keterangan pers dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo usai melaksanakan pertemuan secara tertutup bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Menpora Dito Aryo Tejo menyampaikan tadi telah dipanggil untuk menghadap Prabowo Subianto, namun tidak menyampaikan secara detail apa saja poin-poin yang dibahas dalam agenda pertemuan malam hari ini. Sementara kita akan kembali mendengarkan keterangan dari Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar berikut ini. Undangan dari Presiden terpilih Pak Prabowo, ya, saya diminta untuk membantu beliau, ya, untuk
Ya pemirsa, inilah visual terkini di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Saat ini masih ada sejumlah menteri yang menghadiri pertemuan secara tertutup bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Di antaranya masih ada Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sangat surprise ya kan. Saya agak nyangka dan saya kaget dan saya nggak pernah membayangkan ya. Saya baru pulang juga dari ada MOU dengan Grand Sheikh Al-Azhar Mesir kemarin ya, baru pulang. Tiba-tiba saya dapat undangan dari Presiden terpilih Pak Prabowo ya. Saya diminta untuk membantu beliau ya untuk kepemimpinan beliau yang akan datang ya. Membantu di bidang apa Pak? Menteri apa Pak? Jadi menteri apa Pak? Spesifiknya bahas apa Pak? Menteri agama atau apa Pak? Iya, saya kira tidak jauh dari keseharian saya ya. Bagaimana supaya kita ini ya nantilah beliau yang akan menjelaskan ya. Tetapi alhamdulillah saya merasa I feel I'm nothing ya. Tapi kok kenapa saya juga ikut dipanggil? Nggak pernah nyangka, nggak pernah bayangkan. Saya hanya bekerja secara profesional di bidang saya di Istiqlal dan di perguruan tinggi sebagai dosen dan menghadiri pertemuan-pertemuan keagamaan internasional ya. Nah, akhirnya saya diharapkan bergabung juga untuk membantu Bapak nanti pada periode akan datang. Jam berapa tadi mendapatkan pemberitahuan untuk datang? Iya, saya tadi jam habis buka puasa ya, jam 6. Saat sedang buka puasa, Pak bisa dipanggil Bapak. Ya udah. Yang memberitahu siapa Pak? Siapa yang hubungi Pak? Iya, ajudan beliau. Tadi di dalam menandatangani fakta integritas nggak Pak? Iya, gimana ya namanya fakta integritas? Ya kesiapan ya, tapi yang jelas bahwa insya Allah ke depan mohon doanya ya bersama-sama dengan teman-teman wartawan dan kawan-kawan yang lain. Mari kita melihat ke depan ya, kesempatan sangat bagus untuk membangun bangsa. Pak, boleh serong ke kanan sedikit Pak? Iya. Oke, saya kira cukup ya. Pak, tapi sebelumnya sudah pernah berkomunikasi dengan Pak Prabowo atau baru kali ini Pak? Enggak. Secara kementerian Pak? Iya. Saya kira ya. Oke, jangan tadi ya. Oke, terima kasih deh. Geng, mundur geng. Vero. Enggak, saya baru dipanggil. Bu, tolong lihat kamera. Ya. Kamera Bu. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa Bu? Pembahasannya apa? Ya, Beliau mungkin pesan apa? Ya, maksudnya bersama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, mungkin ibu-ibu, anak-anak. Jadi saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya nanti tunggu dari Pak Presiden. Berarti besok ke Hambalang dong Bu? Bu ada pembekalan Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen Bu, kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri, berarti ini Ibu jadi naik ya Bu dari calon wamen jadi calon menteri ya Bu? Nunggu dari Pak. Bu ke sini Bu, perempuan dan anak ya Bu ya. Masih banyak yang lain. Aduh, sahabat diatur ya. Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan keterangan dari Veronika Tan yang merupakan mantan istri dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Veronika Tan ini juga merupakan Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau YKI DKI Jakarta. Veronika menyampaikan dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, namun ia tidak mau berkomentar lebih lanjut terkait kemungkinan
ataupun juga peluang dirinya menjadi calon menteri maupun calon wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran. Sementara saat ini juga di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara masih ada Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hingga saat ini belum menyelesaikan agenda pertemuan bersama dengan Prabowo Subianto. Sebelumnya, nama Sri Mulyani dikabarkan tidak menjadi prioritas dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Namun ternyata Sri Mulyani malam ini hadir memenuhi panggilan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sama seperti calon menteri lainnya, Sri Mulyani juga hadir mengenakan pakaian batik. Dan saat ini masih mengadakan ataupun menghadiri pertemuan secara tertutup bersama Prabowo Subianto dan juga bersama Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. Sebelumnya pemirsa, dalam perpisahan di Kompleks Parlemen Senen Jakarta, Sri Mulyani sempat menangis terharu saat menyampaikan kalimat perpisahan usai menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam kalimat perpisahannya, Sri Mulyani menyampaikan isyarat ia tidak akan melanjutkan sebagai Menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran periode 2024-2029. Namun kehadiran Sri Mulyani malam hari ini di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan ini mengejutkan banyak pihak setelah adanya spekulasi Sri Mulyani tidak menjadi prioritas di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hingga malam hari ini pemirsa masih ada sejumlah tokoh yang berada di kediaman pribadi Prabowo Subianto. Di antaranya Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Keduanya belum menyelesaikan pertemuan secara tertutup bersama dengan Prabowo Subianto. Sementara tadi sudah ada sejumlah tokoh yang menyelesaikan pertemuan, di antaranya ada Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Bahkan yang baru saja menyelesaikan pertemuan bersama Prabowo adalah Veronica Tan, mantan istri dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Veronica Tan saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau YKI DKI Jakarta. Namun ia tidak menjelaskan secara detail maupun juga peluang dirinya didapuk menjadi calon menteri maupun calon wakil menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Dan pemirsa, kita akan kembali mendengarkan keterangan pers dari Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto berikut ini. Pertama, tadi saya baru dipanggil setengah jam yang lalu. Ada telepon dari Pak Teddy. Nah, kedua, tentu pembahasan dengan beliau ada beberapa hal yang menjadi penekanan beliau, tetapi penugasannya tentu sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti. Nah, kalau posisinya nanti diumumkan oleh beliau secara langsung, tetapi beliau menyampaikan tentu geopolitik kan tidak sedang baik-baik saja, geoekonomi juga demikian, sehingga perimbangan antara Barat dan Timur lebih berimbang. Pak Erlangga tanda tangan fakta integritas juga nggak? Infonya baru semalam ya Pak, tanda tangannya ya Pak? Iya Pak. Pokoknya dipanggilnya baru setengah jam yang lalu. Terima kasih. Positif lagi Pak? Di posisi yang lama? Apa? Menko perekonomian lagi atau? Nanti diumumkan oleh beliau. Tapi sudah pasti bakal mengisi kementerian Guru 2024. Gantian.
Bye, bye. Aduh, kacau, bye. Nah, kasihan. Baru saja kita dengarkan keterangan dari Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto usai menyelesaikan agenda pertemuan secara tertutup bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Erlangga menyampaikan Prabowo memanggil dirinya karena situasi baik secara ekonomi maupun juga situasi politik di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Namun terkait dengan mandat apa yang diberikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto kepada dirinya di pemerintahan Prabowo Gibran periode hingga 2029, Erlangga tidak menjelaskan secara detail maupun juga menyampaikan pos pemerintahan apa yang akan diembannya di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Selain Erlangga Hartarto, pemirsa, masih ada juga Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hingga saat ini belum menyelesaikan pertemuan bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sri Mulyani tadi tiba di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara tidak lama setelah kehadiran dari Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto. Sebelumnya, nama Sri Mulyani disebut-sebut tidak menjadi prioritas untuk memimpin sebagai menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah menteri kabinet juga hadir. Di antaranya tadi sudah ada Menpora Dito Aryo Tejo dan juga sudah ada Menteri BUMN Erick Thohir. Yang mana keduanya telah menyelesaikan pertemuan bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan saat ini pemirsa, sejumlah tokoh juga masih berdatangan ke kediaman pribadi Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara. Sejumlah tokoh yang hadir memenuhi panggilan sebagai kandidat calon menteri mengenakan pakaian kemeja batik. Pertemuan Prabowo Subianto bersama sejumlah calon menteri digelar secara tertutup sejak sore tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dan masih berlangsung hingga malam ini. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut Prabowo Subianto akan menyelesaikan agenda pemanggilan terhadap sejumlah kandidat calon menteri pada malam hari ini. Karena rencananya pada Selasa 15 Oktober 2024 esok, Prabowo Subianto akan menggelar agenda pembekalan terhadap sejumlah kandidat calon menteri di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sementara saat ini pemirsa, kami masih menanti juga keterangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang belum menyelesaikan agenda pertemuan bersama Prabowo Subianto. Gimana Mas? Yuk. 19. Siap. Siap. Sejumlah tokoh juga masih terus berdatangan pemirsa. Tadi kabar di Lami Bang, itu LOT di Lami Bang. Untuk menghadiri agenda pertemuan secara tertutup bersama dengan Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Suruh naik lah. Ada 5 lagi ini. Habisan. Ya, saat ini pemirsa, situasi di kediaman pribadi Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Masih ada sejumlah tokoh yang berada di kediaman Prabowo untuk menghadiri pertemuan secara tertutup bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Di antaranya masih ada Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani yang belum menyelesaikan pertemuan secara tertutup bersama dengan Prabowo. Adapun tadi berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, bahwa pertemuan yang digelar Prabowo hari ini bersama dengan sejumlah kandidat calon menteri untuk melakukan finalisasi terhadap penempatan dari kandidat calon menteri di pos pemerintahan Prabowo Gibran. Dasko juga menyebut bahwa Prabowo Subianto memberikan syarat kepada kandidat calon menteri untuk menandatangani fakta integritas. Ini merupakan persyaratan agar mereka bisa bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Terkait dengan alasan mengapa Prabowo menginginkan kandidat calon menteri untuk menandatangani fakta integritas, Dasko tidak menyampaikan secara rinci apa yang menjadi alasan Prabowo Subianto. Dan pemirsa, baru saja kita saksikan Rosan Roslani. Ini telah tiba di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Rosan Roslani juga hadir mengenakan kemeja batik untuk menghadap Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rosan Roslani menjadi tokoh yang hadir pada malam hari ini. Ia baru saja menghadap Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saat ini Rosan menjabat sebagai Menteri Investasi, merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Rusak itu. Kalau Hendro jangan ditanya, kita amankan. Sarah, ada lagi ya? Nih, makan ini. Tahu? Ada tembok tadi sini mana? Ada dua lah. Satu. Ada dua nih, ada berapa? Hingga malam hari ini pemirsa, awak media masih menanti di depan kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Menanti keterangan dari sejumlah tokoh yang dipanggil untuk menghadap Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan saat ini juga sudah ada tokoh yang menyelesaikan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Kita dengarkan keterangan dari Budi Gunadi Sadikin berikut ini. Tadi saya dipanggil siang hari, dikasih tahu suruh datang sekitar jam 7. Jadi saya datang tadi, kemudian diajak bicara sama beliau mengenai masalah kesehatan, jumlah dokternya harus cukup, jumlah dokter spesialisnya harus cukup, bagaimana pendidikan dokter-dokter dan dokter spesialis ini bisa diperbanyak. Kalau masyarakat juga masih kekurangan, bisa nggak belajarnya nggak hanya di dalam negeri saja, tapi bisa juga di luar negeri untuk mempercepat. Beliau juga ingin agar pemeriksaan kesehatan terus ditingkatkan agar jangan sampai sakit masyarakatnya. Kalau bisa kita jaga supaya sehat terus. Beliau juga pesankan ada penyakit-penyakit yang menurut beliau harusnya sudah bisa diatasi di Indonesia seperti tuberkulosis sama malaria. Itu kan harusnya bisa cepatlah dieliminasi, dicari vaksinnya supaya masyarakat kita bisa cepat hilang penyakit ini. Berarti Menkes lagi ya Pak? Lanjut lagi ya Pak? Lanjut Menkes ya Pak? Beliau belum ngomong seperti itu, nanti beliau akan. Ada bahas soal ekonomi atau keuangan nggak Pak? Ekonomi atau keuangan? Ekonomi Pak?
Ada ya Pak? Karena isunya kan udah ada Karena kan isunya saya di sana. Siapa Pak? Siapa Pak? Sempat ditawari jadi Menkyu nggak Pak tadi Pak? Apa? Sempat ditawari jadi Menkyu nggak Enggak, tadi tadi kita ada makanan jadi. Jadi full bahas kesehatan, Pak. Kesehatan ya Pak? Bukan bidang ekonomi Pak sama sekali Pak. Cocok dengan Ibu Sri Mulyani aja ya Pak? Oh kan kita duduknya di sebelahnya sama Ibu Sri. Oke, lanjut Menkes ya Pak. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ya Pak? Ada apa lagi? Berarti ke depan Pak, bisa jadi fokus ya, Pak ya? TBC dan malaria, screening kesehatan, dan juga pendidikan dokter dan puskesmas. Pak, berarti Ada besok malaria summit ya Pak katanya Pak. Pak, berarti besok ke Hambalang dong Pak? Kenapa? Besok ke Hambalang. Waduh, belum dikasih tahu. Pak, pemanggilan Bapak tuh mendadak juga nggak Pak? Atau Tadi ada sebenarnya perubahan yang mendadak itu Pak? Hari ini saya dipanggil. Jam berapa Pak? Jam berapa, Pak? Baru ya? Siang jam 1-an setengah 1. Oke, makasih Pak Budi. Lama-lama pedal juga sih, parah banget. Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan keterangan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin yang telah menyelesaikan agenda pertemuan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Budi Gunadi mengaku menghadap Prabowo Subianto untuk membicarakan sejumlah isu terkait dengan kesehatan, termasuk juga dengan kualitas dokter, jumlah tenaga kesehatan di Indonesia, dan juga pendidikan dokter di Indonesia. Budi Gunadi tidak menyebut secara rinci apa saja poin-poin yang dibahas bersama Prabowo. Dan kita kembali dengarkan keterangan dari tokoh yang telah menemui Prabowo berikut ini. Tadi kami baru tiba dari Wanam, kemudian ditelepon beliau Pak Teddy untuk menghadap Bapak Presiden terpilih. Ada nggak sih soal-soal yang disoroti oleh Pak Prabowo selama perbincangan Bapak? Diskusi sekitar pertanian bidang kami. Berarti lanjut ya, Pak ya? Lanjut buat lumbung pangan di Merauke ya Pak? Insya Allah doakan. Tadi ditelepon jam berapa Pak? Jam 18.00. Pak, ditawarkan opsi menteri lain nggak Pak? Diskusi masalah pertanian lagi. Berarti lanjut Pak ya. Fokus pada swasembada. Swasembada. Kita harus mandiri pangan, kita memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Bisa dicapai nggak tuh Pak? Ya. Swasembada Pak. Insya Allah bisa. Tadi dalam pertemuan dengan Pak Prabowo apakah menyampaikan kesulitan-kesulitan juga Pak dalam mewujudkan swasembada ini? Pasti ada tantangan, ada El Nino, kemudian ada hama, ada kekeringan, ada lanina. Pada bahas tantangan. makan bergizi gratis nggak Pak tadi? Enggak, sekitar pertanian. Pemenuhan bahan pangannya Pak? Pemenuhan gimana? Soal impor apa ada pembicaraan? Ditargetkan untuk Atau target swasembada gitu Pak? Swasembada, kemudian optimalisasi lahan, cetak sawah, khususnya Kalimantan Tengah dan Merauke. Siap, makasih Pak. Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman yang telah menghadap Presiden terpilih Prabowo Subianto. Amran juga menjadi salah satu tokoh dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan menjadi kandidat calon menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Selain Menteri Pertanian Amran Sulaiman, ini juga tadi sudah hadir. Di antaranya ada Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kemudian juga ada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto. Sementara sejak sore tadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat,
Sejumlah tokoh tidak hanya dari kalangan elit politik, namun juga dari kalangan profesional hingga tokoh agama juga telah menemui Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara. Tidak hanya dari partai politik koalisi pendukung Prabowo Gibran, namun juga dari partai politik di luar koalisi. Tadi ada kehadiran dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin, yang juga ikut berkontestasi di pemilihan presiden 2024. Selain Caimin, dari PKB juga ada kehadiran politisi PKB Saifullah Yusuf dan Abdul Qadir Karding. Kemudian juga dari parpol lainnya hadir pula Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beserta Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha. Dari Partai Amanat Nasional ada kehadiran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, politisi PAN Yandri Susanto, dan dari Gerindra ada kehadiran Fadli Zon dan juga Marwarar Sirait. Sementara itu juga hadir pula ada mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra, di mana tokoh-tokoh politik ini secara bergantian datang untuk menghadap Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mereka juga disambut langsung oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Selain dari kalangan elit politik pemirsa, ada pula kehadiran dari aktivis hak asasi manusia Natalius Pigai. Kemudian juga dari tokoh agama hadir pula Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti hingga Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Sementara itu pemirsa, agenda pertemuan hari ini selain memanggil sejumlah kandidat calon menteri, tadi disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bahwa sejumlah calon menteri yang hadir di Jalan Kertanegara diminta untuk menaikkan fakta integritas. Ini merupakan salah satu syarat permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kandidat calon menterinya. Dasko menjelaskan fakta integritas ditandatangani oleh para calon menteri yang dipastikan akan membantu kerja Presiden terpilih dalam pemerintahan 5 tahun mendatang. Ada beberapa poin yang dicantumkan dalam fakta integritas untuk ditandatangani, namun ini hanya untuk calon menteri yang sudah dipastikan akan mendampingi Prabowo Subianto. Sementara sejumlah nama yang sudah hadir pada hingga malam hari ini pemirsa, Dasko juga menyebut belum tentu semuanya akan menjadi kandidat calon menteri karena masih ada juga pembahasan dan juga tahapan finalisasi, sehingga nantinya publik diminta untuk menunggu dan juga bersabar hingga pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengumumkan secara resmi kabinet pemerintahannya. Usai melakukan pertemuan secara tertutup dengan Prabowo Subianto, sejumlah tokoh yang telah hadir di Jalan Kertanegara tadi ada beberapa yang mengaku memang sudah menandatangani fakta integritas sesuai dengan persyaratan dari Prabowo Subianto. Di antaranya Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Beberapa kandidat menteri yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto pada hari ini pemirsa, di antaranya dari PKB ada politisi PKB Saifullah Yusuf, dari Partai Golkar Nusron Wahid, dari Partai Gerindra Marwarar Sirait, dan juga dari Partai Golkar politisi Wihaji. Kandidat calon menteri ini telah dipanggil dan mereka menghadap Prabowo Subianto secara bergantian sejak sore hari tadi. Abdul Qadir Karding
dari PKB juga menjadi salah satu yang menemui Prabowo Subianto, sementara perwakilan dari Demokrat ada Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsha, kemudian dari Partai Amanat Nasional ada Yandri, dan juga dari Partai Gerindra Fadlizon juga tadi telah menemui Prabowo Subianto. Dari Partai Gerindra, pemirsa, Prasetyo Hadi juga menjadi salah satu nama yang dipanggil oleh Prabowo Subianto pada hari ini. Dan juga dari non-politisi, ada aktivis HAM Natalius Pigai. Kemudian juga dari Yayasan Teladan Utama ada Widianti Putri. Dan kemudian Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri ATR BPN Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono. Setelah itu pemirsa, ada juga tokoh Nahdlatul Ulama Arifatul Hoiri Fauzi. Kemudian ada dua akademisi Yasir Lee dan juga Satrio Sumantri. Setelah itu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menjadi tokoh selanjutnya yang menemui Prabowo Subianto. Dan pemirsa, saat ini situasi terkini di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Hingga kini, awak media masih menantikan agenda pertemuan secara tertutup antara Prabowo Subianto dengan sejumlah kandidat calon menteri di kabinet pemerintahannya. Ada tipenya, Paman. Itu tipe Rusia, Paman, jalan Rusia. Dari yang Vietnam. Sejumlah menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo telah hadir untuk menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto. Yang 100% Paman. Untuk kali sini ya. Sejumlah tokoh yang telah merapat ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pemirsa. Di antaranya ada aktivis HAM Natalius Pigai, kemudian dari tokoh politik ada politisi PAN Yandri Susanto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, politisi Gerindra Fadlizon, dan juga Marwarar Sirait. Kemudian ada juga politisi Golkar Nusron Wahid dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Dari Partai Kebangkitan Bangsa ada Saifullah Yusuf dan Abdul Qadir Karding, serta Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin. Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan untuk mendengarkan keterangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bu Ani, majuan Bu. Ibu cantik banget hari ini, Bu. Instruksinya banyak banget. Aku harus lihat kemana. Tadi dapat penugasan atau ngobrol apa aja Bu sama Pak Prabowo? Saya dengan Pak Prabowo sudah beberapa kali ya, tentu saja briefing untuk keuangan negara APBN, karena selama beliau transisi dan pada saat kita menyiapkan APBN 2025 kan perlu untuk mendengar apa-apa saja yang memang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden terpilih, Wapres terpilih. Jadi kami selalu konsultasi, kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk bisa mendukung program-program beliau.
Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, belanja negara untuk kementerian lembaga maupun untuk transfer ke daerah, dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat. Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau. Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau, dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Bu, dan penambahan nomenklatur ini tentu bakal merombak APBN juga ya. Itu dibahas juga nggak Bu tadi di dalam? Sebetulnya di dalam APBN itu beberapa antisipasi terhadap program-program dari Presiden, termasuk dari sisi line up kabinetnya. Itu sudah dilakukan. Kita akan membantu semaksimal mungkin untuk kementerian-kementerian yang mengalami perubahan untuk nomenklaturnya maupun dari sisi pembagian tugasnya, supaya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif. Gitu ya. Jadi kita juga antisipasi. Jadi itu Pak Prabowo bicara tentang Kementerian Keuangan sebagai satu kementerian. Bu, BPN ya. jadi dibentuk, Bu? Badan Penerimaan Negara jadi dibentuk paling lama itu memang banyak yang dititip oleh Pak Prabowo ya? Bu, kamera Bu. Enggak juga, kita tetap, artinya diskusinya kan enggak cuman malam ini ya, jadi sudah beberapa kali diskusi. Jadi saya rasa yang disampaikan beliau tetap konsisten, jaga keuangan negara, jaga APBN, jaga Kementerian Keuangan, perkuat terutama dari sisi baik penerimaannya maupun dari belanjanya, serta berbagai langkah-langkah investasi dan penggunaan keuangan negara. Konsisten beliau selalu mengatakan begitu. Sampai Ibu untuk tadi memberikan jika ada kementerian baru untuk sisi penganggaran kira-kira butuh berapa lama Bu? Tadi kan seperti disebutkan. Ya nanti kita akan berhubungan dengan para menteri untuk bisa membantu semaksimal mungkin dari kami, dari anggarannya, dari organisasinya, dari penunjukan pejabatnya, sehingga program-program yang akan dilakukan sehingga bisa jalan secara cepat. Bu, memastikan jadi Ibu tadi seperti singgung terkait pemisahan Kementerian Penerimaan Negara, Bu. Enggak ada Ibu ya? Berarti Kemenkeu masih satu Ibu ya? Iya. Terima kasih. Pulang dulu. Lu gantian yuk. Dan pemirsa, baru saja Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani telah menyelesaikan agenda pertemuan bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sri Mulyani menyampaikan bahwa dalam pertemuan hari ini, Prabowo Subianto kembali memintanya untuk menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Adapun sejumlah hal juga dibahas terkait dengan permintaan Prabowo untuk kemajuan dari perekonomian Indonesia, termasuk menjaga APBN agar tetap stabil. Dan saat ini kita akan kembali mendengarkan keterangan pemirsa. Di dalam sempat mendapatkan penugasan apa atau bincang-bincang apa cuma saja Pak? Sebentar aja ya, kan saya sudah sering ketemu dengan beliau ya. Jadi intinya cuma akan diberikan penugasan sesuai dengan bidang saya lah, kira-kira seperti itu ya. Firm sebagai Menhan kalau gitu ya Pak, kalau sesuai dengan bidang Bapak? Nanti aja, itu tunggu pengumuman dari beliau ya. Nanti Tapi ada persoalan yang disoroti sama Pak Prabowo. Ada pesan-pesan dari beliau nggak Pak? tidak ada ya, karena sudah tiap hari sering ketemu dengan beliau sih ya. Apa soal pembelian-pembelian yang masih? Enggak nyampe ke sana. Ya. Tapi bidangnya bidang Hankam ya Pak? Ya kira-kira itulah, pertahanan ya. Oke. Berarti ya Pak? Hah? Masuk kabinet berarti? Ya kira-kira gitulah ya. Besok ikut acara pembekalan nggak Pak? Hambalang. Oh enggak ya. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Yuk. Selamat ya Bapak.
Presiden terpilih Prabowo Subianto. Secara terpisah disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bahwa Prabowo akan menyelesaikan agenda pertemuan dengan sejumlah kandidat calon menteri pada malam hari ini. Karena besok rencananya di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, ini akan dilaksanakan agenda pembekalan terhadap sejumlah kandidat calon menteri. Hingga malam hari ini pemirsa, total sudah ada 46 tokoh baik dari kalangan elit politik, akademisi, profesional, hingga tokoh agama yang telah memenuhi panggilan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebelumnya dikabarkan memang Prabowo akan membuat kabinet gemuk dalam pemerintahannya bersama dengan Gibran Rakabuming Raka hingga 2029 mendatang. Kabinet gemuk ini merujuk pada jumlah menteri yang disebut-sebut akan ditetapkan Prabowo. Ini berkisar antara 44 hingga 46 menteri. Jumlah ini kalaupun nantinya benar, ini juga telah mendapatkan legalitas dari Undang-Undang Kementerian Negara terbaru yang telah menghapus batas maksimal jumlah menteri dalam kabinet pemerintahan. Dan pemirsa, kita akan mendengarkan keterangan dari Veronica Tan, mantan istri dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang pada malam hari ini juga turut dipanggil Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara. Berikut ini. Baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya, tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Sementara itu pemirsa, mantan Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto juga turut dipanggil Prabowo ke kediamannya. Airlangga mengaku membicarakan beberapa hal terkait bidang yang dikuasai dirinya. Pertama, tadi saya baru dipanggil setengah jam yang lalu. Ada telepon dari Pak Teddy. Nah, kedua, tentu pembahasan dengan beliau ada beberapa hal yang menjadi penekanan beliau, tetapi penugasannya tentu sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti. Nah, kalau posisinya nanti diumumkan oleh beliau secara langsung, tetapi beliau menyampaikan tentu geopolitik kan tidak sedang baik-baik saja. Geoekonomi juga demikian, sehingga perimbangan antara barat dan timur lebih berimbang. Dan pemirsa, kita kembali pantau situasi terkini di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta. Hingga malam hari ini kita masih menunggu sejumlah tokoh yang masih berada di dalam melakukan pertemuan secara tertutup bersama dengan Prabowo Subianto. Agenda pada hari ini, Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh yang menjadi kandidat calon menteri di kabinet pemerintahannya bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Dan ini juga masih ada kedatangan dari Mutia Hafid, anggota DPR RI Mutia Hafid, memenuhi panggilan Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Kita dengarkan keterangan dari Mutia Hafid berikut ini. Terima kasih Pak Mayor Teddy. Hingga malam hari ini pemirsa, sudah ada lebih dari 46 nama yang dipanggil Prabowo Subianto
untuk menghadiri agenda pertemuan secara tertutup di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, kediaman pribadi dari Prabowo Subianto. Agenda pertemuan hari ini adalah pemanggilan sejumlah kandidat calon menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, di mana pada malam hari ini Prabowo akan melakukan pertemuan dengan sejumlah kandidat calon menteri sebelum nantinya pada Selasa 15 Oktober 2024 esok Prabowo Subianto akan melaksanakan agenda pembekalan terhadap kandidat calon menteri di kediamannya yang bertempat di Hambalang, Jawa Barat. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ini